warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Selamat Siang, siang, Bu. Bu. Siang, Siang, Ibu. Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada yang tidak hadir hari ini, Hadir Hadir semua, semua, Bu. hadir semua, Bu. alhamdulillah, masya Allah. Baiklah, tema kita kali ini adalah bab 9 tentang mengenal sholat duha. Sebelum kita mengenal sholat duha, ibu mau ngajak anak-anak ibu senang-senang dulu ya. Kita bahagia dulu. Sebelum kita belajar, biar happy nanti belajarnya ya. Mau ya? Mau, Bu. Mau, Bu. Baik, diikuti ya gerakannya. Ya, Bu. Ke atas menggapai bintang, tangan Ayo diikuti. burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, dia berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggul-lunggul-lung. Kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua. Panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Buat kamera, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat telinga, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi semua. Dia berdoa. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua kelas pimpin doanya Ananda Kamifumi. Kue ketok. Baik, Bu. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, Dan berilah Allah aku ilmuku. pengertian yang baik. Amin. Terima kasih ya Nanda Domi telah memimpin doa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan kepada peserta didik dapat menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat duha. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi keutamaan sholat duha. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya melaksanakan ibadah sunnah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, buka buku paketnya di halaman 160. Bab 9 ya. Ya, Bu. Baik. Sebelumnya, ada yang pernah melaksanakan sholat duha? Sudah pernah melaksanakan sholat duha? Ya, Masya Allah. Pernah. Nah, Ibu mau bertanya, apa yang kalian ketahui tentang sholat duha? Ada yang bisa? Sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah, Bu. Ya.
Ayo Anandania, ada apa? Sholat duha itu sholat sunnah yang kita kerjakan di pagi hari, Bu. Iya, Masya Allah. Boleh ya jawabannya? Baik. Apa itu sholat duha? Nah, sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari. Dimulai ketika matahari mulai naik sepenggalah atau setelah terbitnya matahari sekitar pukul 7 pagi sampai menjelang waktu zuhur. Nah, kemudian apa keutamaan sholat duha? Yang pertama, menjadi sedekah untuk setiap persendian. Yang kedua, membuka pintu rezeki. Yang ketiga, mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan umroh. Keempat, dicatat sebagai orang yang taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menghapus dosa-dosa. Yang keenam, menjadi amalan orang soleh. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mendapatkan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak ibu yang soleh-solehah, sekarang kita simak yuk tata cara sholat duha. Yang pertama tata caranya kita membaca niat. Berdiri tegak menghadap kiblat dengan mata tertuju pada tempat sujud. Yang kedua, kita mengangkat takbir. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Kemudian memilih surat pendek, bisa memilih surat Syam atau surat Al-Kafirun. Kemudian yang keempat melakukan ruku, itidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua. Seperti sholat fardu. Tidak ada bedanya ya, tapi sama. Kemudian kita lanjut ke rakaat kedua. Membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Ad-Duha. Yang keenam, rukuk kembali, itidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua. Yang ketujuh, duduk tahiyat akhir dan salam. Yang terakhir itu adalah kita membaca doa. Nah, sekarang Ibu mau bagi menjadi beberapa kelompok agar dapat mengemukakan pendapat dan mengidentifikasi penyebab dari... Nah, simak ya, pertanyaan dari Ibu. Masalahnya, mengapa banyak orang yang belum melaksanakan sholat duha meskipun memiliki banyak keutamaan? Ya, Ibu bagi kelompoknya dulu ya. Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kita bagi 4 kelompok ya. Ada kelompok Domi, Asmarida, Linda, dan Nia. Kita bagi ya. Yang lainnya ikut ya, dibagi ya. Bagi jadi 4. Silahkan dikerjakan berdiskusi dengan kelompoknya tentang masalah mengapa banyak orang yang belum melaksanakan sholat duha meskipun memiliki banyak keutamaan. Bisa ya? Bisa, Bu. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Nanti hasilnya dikumpulkan, dipresentasikan ya. Baik, silakan kumpulkan hasil diskusi dengan kelompoknya. Kita presentasikan ya hasil kelompoknya. Ini dari hasil kelompok 1. Nah, ini
Penyebabnya ya, kurangnya pemahaman tentang keutamaan sholat. Ya, bagus, Masya Allah. Pendapatnya banyak orang belum mengetahui atau memahami keutamaan sholat duha. Iya, bagus. Kemudian ini dari kelompok 2. Sibuk dengan aktivitas, iya. Heeh. Kemudian ini dari kelompok 3. Masya Allah. Ini dari kelompok 4. Iya. Nah, sekarang sudah lihat kan hasil presentasi teman-temannya? Apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, kesimpulannya, banyak orang yang yang belum melaksanakan sholat duha meskipun memiliki banyak keutamaan karena beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, kurangnya pemahaman tentang keutamaan sholat duha. Sholat duha akibat minimnya pengetahuan agama, sibuk dengan aktivitas duniawi, sehingga tidak memiliki waktu khusus untuk melaksanakan sholat duha. Yang ketiga, rasa malas dan lalai yang disebabkan oleh kurangnya motivasi spiritual dan kebiasaan menunda-nunda ibadah. Menganggap sholat duha tidak wajib sehingga kurang memprioritaskannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, untuk solusinya, untuk mengatasi kendala ini diperlukan peningkatan pemahaman agama, pengelolaan waktu yang baik, dorongan motivasi, dan penghargaan terhadap ibadah sunnah dengan membangun kesadaran dan kebiasaan positif. Sholat duha dapat menjadi bagian penting dalam rutinitas harian, mendatangkan keberkahan dan mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kenapa pada tidak semangat? Kita tepuk semangat dulu ya, bersemangat. Ya, Ya, Bu. tepuk semangat. Nah, Ayo. semangat ya. Ngat. Ya. Nah, untuk pelajaran kita hari ini cukup sekian atas perhatiannya. Dan untuk pelajaran kita minggu depan yaitu untuk mengenai sholat tahajud. Jadi, dibaca-baca bukunya di rumah, dicari tahu tentang sholat tahajud ya untuk minggu depan. Nah, sekarang kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.